Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Teman Kecil. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sebuah cerita dari seorang sahabat tentang pengalaman horornya. Teman Kecil. Cerita dari Rian FRDNT. Based on true story. Namaku, kurasa aku tidak dapat menyebutkannya. Sekarang usiaku genap 22 tahun. Aku memiliki seorang teman wanita. Sedari kecil, dan dia yang membuat aku dicap sebagai seseorang yang aneh. Karena katanya aku sering berbicara sendiri. Sampai akhirnya aku menyadari ketika aku semakin beranjak dewasa. Akan tetapi temanku ini masih tetap kecil. Dan dia masih sering mengunjungiku hingga saat ini. Namanya Magda Eleonora. Matanya biru, kulitnya kuning langsat, rambutnya coklat muda. Aku berteman dengan Magda saat usiaku masih 5 tahun. Saat aku dan kedua orang tuaku tinggal di sebuah kota di Surabaya. Aku dan Magda sering menghabiskan waktu bersama di sebuah taman di halaman belakang rumahku. Magda sangat suka sekali bernyanyi. Saat bernyanyi, ia akan berputar-putar dan berlari seraya memainkan gaunnya. Aku sempat bertanya kepadanya tentang di mana keberadaan orang tuanya. Tapi dia menjawab, "Aku dibuang." Lama-kelamaan, aku semakin dekat dengan Magda. Pernah suatu ketika, aku hendak memperkenalkannya kepada ibuku. Tapi Magda kemudian menghilang. Aku berteriak memanggil namanya, tapi Magda tidak terlihat. "Kamu cari siapa? Tadi kamu ngobrol sama siapa?" tanya ibuku. "Aku mencari temanku, Bu. Magda, namanya Magda," jawabku. "Aneh kamu ini, mana ada teman? Kamu kan di sini dari tadi sendirian. Sudah, sana kamu mandi," ucap ibuku. Saat aku hendak masuk ke rumah, aku pun melihatnya lagi ke belakang. Dan ya, Magda berada di belakangku seraya tersenyum. Giginya putih dan satu di tengah ompong. "Kamu tadi kemana?" tanyaku. Tapi tiba-tiba saat itu ibu manggilku. "Ayo mandi," kata ibuku. Saat aku hendak memperkenalkan Magda, "Ini Bu, temanku, namanya Magda." Tapi lagi-lagi Magda tidak terdeteksi oleh penglihatan. "Mana? Sudah, sana mandi, jangan banyak alasan," ujar ibuku. Aku yang saat itu masih kelas 1 SD belum begitu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena memang pada kenyataannya aku bisa merasakan keadaannya. Aku pun sering berbincang bersamanya. Dan bahkan aku dan Magda sering berkeliling komplek bersama. Dan aku yakin dia nyata. Tapi hari demi hari saat aku bersamanya, aku semakin merasakan hal yang aneh. Perasaan aneh itu terjadi ketika aku sadar
bahwa gaun yang dipakai Magda adalah gaun yang itu-itu saja. Alias Magda tidak pernah mengganti pakaian. Aku pun berkata, "Kamu mau pakai baju aku tidak?" Tanyaku polos. Tapi dia menggeleng, menolak tawaran dariku. Katanya, "Aku tidak bisa memakai gaun manusia." Aku terkejut. Tapi kurasa saat itu Magda bercanda. Mana mungkin dia bisa berbicara bahkan memahami apa yang aku ucapkan. "Ah, kamu jangan bercanda, Magda. Mau ya pakai baju aku?" Kataku kemudian. Magda Eleonora pun berkata dengan gaya bicaranya yang seperti bule itu, "Aku tidak bercanda. Aku bukan manusia seperti kamu." Kemudian hari demi hari terus berganti hingga pada akhirnya aku lulus SD dan Magda masih seperti anak berusia 5 tahun. Persis seperti pertama kali kita bertemu. Magda pun sempat bicara. "Aku ini hantu, kau tidak percaya?" katanya. Hingga kemudian aku percaya bahwa Magda adalah seseorang yang bisa kulihat tapi tidak oleh orang lain. Itu terjadi ketika aku menginjak kelas 2 SMP. Saat aku tengah beristirahat di bawah pohon di dekat lapangan sekolahku. Tiba-tiba Magda datang menghampiriku. Saat itu aku bertanya kepadanya, "Kenapa kamu kesini?" Magda hanya tersenyum dan kemudian teman sekolahku menepuk pundakku seraya bertanya, "Kamu bicara sama siapa?" Oh iya, aku lupa. Saat itu saat hari ulang tahunku yang ke-6. Magda menari-nari di lantai 2 rumahku saat semua orang bernyanyi, "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you." Ia bertepuk tangan dengan kegirangan, layaknya seorang anak berusia 5 tahun. Aku pun sempat berkata kepada kedua orang tuaku bahwa temanku yang bernama Magda datang ke acara ulang tahunku. Tapi mereka bilang aku aneh karena memang Magda tidak bisa mereka lihat. Saat aku SMP, aku sempat dipanggil ke ruang sekolahan karena dituduh mencelakakan teman sekelasku. Dan setelah aku ketahui, ternyata itu adalah ulah Magda. Memang, salah satu teman sekelasku itu memiliki rasa kesal kepadaku karena aku tidak memberinya sebuah contekan. Sampai ia pun berniat menjahili tasku dengan menyimpan cicak. Aku pun sontak menjerit ketakutan. Dan kemudian Magda membuat temanku itu ketiban ranting pohon yang ada di sekolahan. Katanya, "Ini ulah si aneh itu, Pak, sama temen hantunya." Ucap temanku yang jahil kepada bapak sekolahku. Magda sempat marah kepadaku karena aku memperingatinya untuk jangan bersikap seperti itu. Katanya, "Aku membelamu, apa salahnya?" Dan ia pun pergi. Kurang lebih seminggu tidak menemuiku. Mungkin Magda ngambek. Teman-teman di sekolahku semakin membuliku dengan memberi sebutan anak aneh, si indigo, atau bahkan teman setan. Teman-teman sekolahku tak segan-segan untuk memanggilku dengan sebutan itu. Aku merasa kesepian. Aku kemudian mencoba memanggil Magda.
Tapi dia tak kunjung datang. Kemudian aku ingat bahwa Magda sangat suka dengan nyanyian ulang tahun. Kemudian aku pun menyanyikannya saat berada di dalam kamar. Dan ya, dia datang. Dia menghampiriku. "Magda, aku kesepian," kataku. "Kamu kenapa? Ada yang jahat lagi?" tanya Magda. "Teman-teman di sekolahanku menghina aku, Magda," kataku. Magda menghampiriku dan kemudian ia pun berkata, "Kamu mau lihat wujud asliku?" Ucap Magda. "Kurasa kamu perlu tahu sekarang," lanjutnya. Aku sempat takut karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Kenapa diam? Tenang, kamu tidak usah takut," kata Magda. Lalu kemudian ia pun menunjukkan wajah aslinya. Dan ternyata di luar dugaanku, wajahnya sama persis seperti Magda biasa yang aku lihat. Bahkan lebih cantik. Dia pun sedikit bicara Belanda yang aku tidak tahu apa artinya. Tapi katanya, "Itu ucapan jangan bersedih lagi. Aku tahu kamu anak yang kuat," hibur Magda. Kemudian malam itu Magda bercerita tentang keluarganya dan bagaimana hari-hari yang ia lalui semenjak ia hidup. Magda lahir pada saat kependudukan Hindia Belanda. Ibunya adalah seorang Indo, sementara ayahnya adalah seorang pribumi. Semasa hidupnya, Magda selalu dicap sebagai anak haram oleh keluarga ibunya. Karena memang hubungan ibu dan ayahnya tidak pernah direstui. Hingga pada suatu ketika di tahun 1882, saat usia Magda baru menginjak 5 tahun, Magda dan ibunya dibawa paksa oleh suruhan ayah dari ibunya itu. Mereka dikurung di rumah. Ibunya menangis melihat Magda disiksa. Kata kakeknya, "Ada darah anjing dalam gadis ini," ucap kakeknya. Ayah Magda sempat melawan dan membawa kasus ini ke pengadilan Eropa. Tapi rencananya tidak berjalan mulus. Ya, statusnya sebagai pribumi selalu dinilai rendah oleh orang-orang berkulit putih. Magda dijadikan kacung, disuruh, disiksa hingga ia tidak makan. Dan kemudian ia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya, Magda meninggal dunia di usianya yang masih belia. Saat bercerita itu, Magda menangis di hadapanku. Sampai sekarang, Magda masih ada dan selalu ada bersamaku. Kadang ia ikut bersamaku ke tempat aku kuliah. Bener, sekarang aku sudah menginjak bangku perkuliahan. Dan Magda selalu bilang, bangunan selalu berubah, tapi aku masih seperti ini. Teman kecil selesai. Nah, gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalian jangan sedih. Di cerita teman kecil ini, aku besok bakal menceritakan tentang asal-usul Magda. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!